Sebanyak 3 anggota militer Amerika tewas dan 34 lainnya luka-luka setelah diserang pesawat tak berawak di Yordania dekat perbatasan Suriah pada Minggu 28 Januari waktu setempat. Para pejabat Amerika menyebut serangan yang menghantam pos militer yang dikenal sebagai Tower 22 mereka kaitkan dengan militer yang didukung oleh Iran. Tribunnews berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum mengenai tewasnya tentara Amerika hingga membuat murka Joe Biden kepada pelaku penyerangan. Menanggapi serangan itu, pihak Amerika menyatakan akan melakukan tindakan balasan. Presiden Amerika Joe Biden mengaku pihaknya mengalami hari yang berat setelah terbunuhnya 3 tentara dan puluhan lainnya luka-luka. Dilansir dari Al-Mayadin, Biden lantas menegaskan akan meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku serangan. My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti dan fakta di lapangan untuk mengungkap pelaku. Sementara itu, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya. Austin bersumpah bahwa serangan itu tak akan dibiarkan begitu saja. Reaksi keras kini diberikan oleh sejumlah anggota Parlemen Amerika terhadap kematian 3 tentara Washington dalam serangan drone di pangkalan Yordania. Amerika menyebut serangan itu didalangi militan-militan yang didukung oleh Iran. Para anggota Parlemen Amerika itu pun mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Dilansir dari Reuters dan Al Arabiya pada Senin 29 Januari, kematian 3 tentara Amerika di Yordania itu menjadi yang pertama dialami militer Washington sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Sejumlah anggota Parlemen Amerika menyerukan bahkan mendesak Biden untuk segera merespons dengan menyerang langsung Iran. Iran yang dituduh Amerika membantah terlibat dalam serangan di Yordania dekat perbatasan Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Senin 29 Januari menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pembunuhan 3 tentara Amerika. Melansir Anadolu, Iran tidak ikut campur dalam keputusan kelompok regional. Kanani mengatakan kelompok perlawanan di kawasan Asia Barat tidak menerima perintah dari Teheran atas aksi mereka. Kelompok-kelompok ini memutuskan untuk bertindak berdasarkan prinsip dan prioritas mereka sendiri serta kepentingan negara dan rakyatnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan serangan itu dilakukan oleh kelompok militan radikal yang didukung Iran. Di sisi lain, banyak politisi Amerika menuding Teheran adalah dalang serangan. Bahkan beberapa di antaranya mendesak militer Amerika untuk menyerang Iran. Kelompok perlawanan Islam di Irak mengakui menargetkan 3 pangkalan Amerika di perbatasan Yordania Suriah pada Minggu 28 Januari. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 3 tentara Amerika tewas dan puluhan lainnya terluka. 3 pangkalan Amerika yang diserang perlawanan Islam Irak adalah Al-Shadadi, Al-Ruhban, dan Al-Tanaf. Sementara 3 tentara Amerika yang tewas itu sedang berada di pangkalan Al-Tanaf. Kini beredar video yang memperlihatkan serangan drone perlawanan Islam Irak yang menargetkan pangkalan Amerika. Serangan di malam hari itu memperlihatkan drone Irak membabi buta ke posisi musuh. Perlawanan Islam Irak pun mengakui serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika sebagai bentuk dukungan warga Palestina di Gaza. Dalam pernyataannya, perlawanan Islam Irak mengatakan serangan tersebut sebagai respon atas pembantaian Israel di jalur Gaza selama 114 hari. Mereka menargetkan Amerika yang merupakan sekutu utama Israel dalam melancarkan genosida terhadap warga Palestina. Tribunnews, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.